Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-11 mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dan bahasan yang akan kita sama-sama bahas adalah kaitan dengan metode dalam pendidikan Islam. Ini menjadi penting karena ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa metode itu lebih penting daripada substansi atau materi. Kenapa? Karena sebagus apapun materi yang disampaikan, tapi kalau kita gunakan metode yang salah, yang keliru, yang tidak tepat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Penyampaian atau materi yang sebagus itu tidak akan tersampaikan dengan baik tanpa adanya metode yang tepat begitu. Oleh karenanya, metode dalam pendidikan Islam menjadi satu bahasan khusus dan bisa dikatakan sebagai bahasan yang krusial, yang fundamental. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya sampai saat ini. Teman-teman sekalian, di pertemuan ini saya tidak akan banyak membahas secara detail kaitan dengan metode. Mungkin saya menyampaikan prolog atau pengantar yang nanti kalian perdalam atau elaborasi sendiri, cari referensi sendiri yang lebih banyak untuk sampai pada pemahaman yang maksimal. Baik, yang pertama kita akan coba kaji kaitan dengan urgensi metode pendidikan Islam. Ada sebuah kaidah, kita tahu ya, ada sebuah kaidah yang mengatakan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ini kaidah syai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula perantaranya begitu. Nah, perantara di sini maksudnya begini, kalau kita analogikan dengan sholat ya. Al-amru bisyai'i, perintah terhadap sholat, amrun biwasailihi, perintah pula kaitan dengan wasilahnya. Berarti ketika sholat wajib, ketika sholat hukumnya wajib, maka segala sesuatu yang mengantarkan pada sholat itu pun sama sifatnya. Seperti wudhu, sholat wajib berarti wudhu menjadi syarat sah sholat. Tidak akan sah sholat kalau tidak berwudhu gitu. Nah, kenapa ini digunakan dalam pengertian ini? Karena kita diperintah oleh Allah untuk belajar atau untuk menuntut ilmu. Berarti karena belajar dan menuntut ilmu itu adalah wajib, maka perantara untuk belajar, perantara untuk sampai paham itu sifatnya wajib pula. Atau dalam pengertian sederhana, kalau kita ingin pada sampai pemahaman belajar, maka teknik atau metodenya pun perlu diperhatikan. Gitu. Jangan sampai keliru seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kadangkala ada orang yang salah memilih metode, materi yang sedemikian mudahnya pun akan sulit untuk dipahami kalau metodenya salah begitu. Misalkan dalam matematika,
2 kali 2 4 begitu ya. 2 kali 2 4. Nah, hasilnya ini 4 misalkan. Tapi kalau kita gunakan metode yang tepat, maka sederhana dan simpel. Untuk mencari 4 itu berarti kita harus mengkalikan 2 kali 2 atau 2 tambah 2. Jangan kita memilih metode yang sulit. Misalkan 100 dikurangi 98 dikurangi 2, misalkan gitu. Hasilnya 4. Nah, itu sesuatu yang sulit. Ini gambaran sederhana saja barangkali gitu. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ini sifatnya transendental. Ya. Pendidikan Islam berarti pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Maka yang menjadi pijakan utama itu adalah Al-Quran. Kaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah surat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Nah, ayat ini menjadi satu di antara kata dalam Al-Quran yang menunjukkan wasilah atau perantara begitu. Mungkin dalam bahasa kita metode, cara ya. Begitu. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka ada metode, ada cara begitu. Wasilah di sini bukan arti perantara dalam makna seseorang atau zat lain. Misalkan orang-orang jahiliyah dulu mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Nah, bukan dalam mana itu, tetapi wasilah di sini dalam mana metode, cara. Kalau dalam istilah tasawuf, ya kita kenal dengan beberapa cara begitu. Ya, cara pertama ada yang disebut dengan tahali, kemudian ada tahali. Yang pertama takholi, yang li. Yang ketiga tajali. Ini cara yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita tidak membahas lebih dalam kaitan dengan makna atau tafsir ayat ini, tetapi kita menggarisbawahi bahwa segala sesuatu itu mesti diperhatikan wasilahnya, mesti memperhatikan caranya atau metodenya, supaya tepat sasaran, efektif, efisien begitu. Nah, kita akan coba membahas dari sisi yang lain. Nah, implikasi adagium usuliyah tadi dan ayat Al-Quran yang tadi, Al-Maidah ayat 35, dalam pendidikan Islam artinya dibutuhkan adanya metode yang tepat guna menghantar tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan Islam kemarin sudah dibahas begitu. Maka metode di sini secara sederhana, misalkan yang paling bawah itu adalah metode misalkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Kalian calon guru tentu saja dalam pertemuannya pasti menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat dicapai dengan efektif dan efisien dengan waktu yang ada kalau menggunakan metode yang tepat begitu. Misalkan tujuan pembelajarannya anak peserta didik mampu mempraktekkan gerakan sholat. Maka metode yang tepat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu adalah menggunakan metode
demonstrasi, mempraktekkan. Dalam kimia misalkan ya, biologi itu ada eksperimen. Itu jangan salah menerapkan metode. Tujuan pembelajarannya supaya anak bisa gerakan sholat, tapi metode yang digunakan ceramah. Ya ini akan sulit untuk kemudian mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi maksudnya bahwa implikasi dari adagium dan juga ayat Quran tadi adalah bahwa metode dalam pendidikan Islam itu dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran begitu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bicara hakikat. Hakikat itu artinya substansi. Apa sebenarnya dari metode pendidikan Islam? Dikatakan di sini bahwa metode pendidikan Islam itu adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Jadi yang kita kaji ini kaitan dengan pendidikan Islamnya, hakikat dari metode pendidikan Islamnya. Apa katanya? Yang pertama adalah prosedur umum. Prosedur itu bisa kita katakan sebagai tata cara atau skenario gitu dalam hal seorang guru menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini diasumsikan kaitan dengan Islam sebagai suprasistem. Jadi makna tujuan pendidikan ini bersifat transendental ya. Artinya berorientasi kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan. Yang menyampaikan risalah-risalah keislaman yang komprehensif. Menyeluruh. Makanya tiap tindak tanduk kita ini tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Oleh karenanya pendidikan pun diasumsikan bahwa peserta didik ini memahami apa yang disebut dengan syariat Islam gitu, yang komprehensif ini. Gitu. Jadi orientasinya pendidikan Islam itu adalah bagaimana seseorang menjadi seorang muslim yang kafah begitu. Muslim kafah ini paham, tahu ajaran Islam dan berusaha mempraktekkan dari ajaran Islam itu sendiri gitu. Karena dikatakan Islam itu sebagai suprasistem, jadi sistem kehidupan yang kita jalani saat ini tidak lepas dari sistem Islam begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, teknik pendidikan Islam. Apa itu teknik pendidikan Islam? Nih. Kalau dalam bukunya Majid Arsad Al-Kailani dikatakan bahwa teknik ini diartikan dengan asalibu. Asalibu, teknik-teknik dalam pendidikan Islam. Uslub, seakar kata dengan itu. Nah, kalau teknik ini lebih kepada hal yang lebih konkret dari metode. Dikatakan di sini bahwa teknik pendidikan Islam itu
adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran di kelas. Biasanya kan dalam RPP itu disampaikan oleh seorang guru. Yang pertama kaitan dengan kegiatan awal gitu. Kemudian kegiatan inti ya. Begitu. Kemudian kegiatan akhir. Nah, kegiatan awal langkah-langkahnya apa saja kan sudah ada, biasanya sudah tertera. Nah, ini lebih kepada teknik. Begitu. Teknik itu lebih detail ketimbang metode, begitu. Lebih aplikatif, lebih bisa langsung diterapkan. Teknik pengumpulan data kan dalam penelitian bagaimana misalkan triangulasi, tekniknya itu wawancara kan sudah langsung ke teknis ya. Kemudian studi observasi dan juga satu lagi kuesioner ya. Itu diantara contoh dari makna teknik ini. Gitu. Kemudian kita ke pengertian dari metode pendidikan Islam. Yang pertama menurut Atiyah Al-Abrashi, dikatakan di sana bahwa metode itu sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik. Ini tidak perlu dijelaskan secara gamblang, karena saya yakin kalian sudah paham kaitan dengan metode ini. Bagaimana peserta didik dapat memahami apa yang kita sampaikan kalau misalkan tujuan pembelajarannya adalah anak paham. Gitu. Kalau di antara tujuan pembelajarannya anak bisa atau anak mampu membaca, mampu mempraktekkan, nah metode itu yang kemudian digunakan agar anak bisa atau mencapai tujuan dari yang sudah kita tetapkan. Kalau tujuan pembelajarannya anak bisa baca Quran, berarti jalan yang digunakannya adalah jalan untuk anak bisa baca Quran. Begitu. Ini pemahaman sederhana. Kemudian menurut Omar Muhammad Asy-Syaibani, dikatakan di sana bahwa metode itu adalah cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Saya rasa ini lebih komprehensif ya. Jadi bukan sebatas ketika anak belajar dengan gurunya, memahami, mengetahui apa yang disampaikan gurunya pada waktu itu. Lebih dari itu, anak sampai pada cinta ilmu, hormat kepada guru, dan semangat untuk sekolah. Bagaimana caranya? Nah, dikatakan bahwa memang kan guru ini adalah seniman, ya. Seniman. Yang namanya seniman artinya guru ini harus pandai dalam menerapkan metode. Bagaimana anak kemudian bisa semangat dalam belajar, kemudian bisa cinta ilmu. Kalau dalam hal memperoleh informasi pengetahuan itu sudah lumrah, tetapi guru yang kemudian dikatakan baik itu jika sampai anak cinta ilmu, hormat guru, dan semangat untuk berangkat sekolah. Nah, bagaimana ini? Apalagi dewasa ini dengan segala potensi yang berbeda di antara anak. Sehingga butuh sekali pemahaman yang ekstra kaitan dengan teknik dan metode ketika menyampaikan pembelajaran.
Nah, selanjutnya kita bahas tujuan, tugas, dan fungsi metode pendidikan Islam. Dikatakan di sini bahwa tujuan diadakan metode adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Secara mantap. Jadi tujuannya diadakan ini itu adalah tujuan dari metode pendidikan Islam itu satu, kata kuncinya. Nah, ini memberikan motivasi sehingga anak gairah dalam belajar. Nah, secara substansial ini dan karena ini pendidikan Islam, maka yang menjadi objek kajiannya adalah ajaran Islam. Bagaimana ajaran Islam ini bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga kedepannya Islam ini bukan difahami gitu, tapi sudah dihadirkan oleh peserta didik. Ini yang sulit. Kalau sekedar paham tentang Islam, hafal kaitan dengan Islam, anak hafal rukun Islam, hafal rukun iman, paham tata cara sholat dan gerakannya. Anak ini mudah kaitan dengan kognitif, tetapi bagaimana hal-hal tersebut membawa implikasi positif terhadap kehidupan peserta didik dalam keseharian begitu. Makanya Islam itu harus dihadirkan, bukan hanya sekedar difahami, bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi anak sudah paham, setelah diajarkan, kemudian anak bisa mempraktekkan dari apa yang sudah diajarkan. Nah, ini yang sebetulnya mesti jadi bahan perhatian kita, teman-teman. Jangan sampai ya yang kebanyakan di kita ya hafal Islam tapi sulit memang dihadirkan ya. Banyak orang yang paham tentang agama Islam ini tetapi terhadap tetangga jelek, kata-kata tidak pantas keluar begitu. Nah, banyak nih anak yang seperti ini. Oleh karenanya ini perlu digarisbawahi dan menjadi catatan buat kita, teman-teman. Nah, kemudian kaitan dengan tugas ya. Nah, tugas utama dari metode pendidikan Islam ini adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Ternyata metode pendidikan Islam pun punya tugas ya. Tugasnya apa? Satu, mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis. Artinya aplikasi ya layaknya HP ya punya aplikasi. Aplikasi itu kan sesuatu yang bisa istilahnya user friendly. Dengan aplikasi itu kita mudah melakukan hal gitu. Aplikasi misalkan Gmaps ya, Google Map misalkan ya. Google Map itu kan satu aplikasi yang mempermudah kita untuk kemudian kita tidak kesasar. Kemudian aplikasi yang lain, Waze dan seterusnya. Nah, aplikasi itu kan punya fungsi dan peranan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita jadikan metode ini sebagai aplikasi yang memudahkan guru bisa
menyampaikan pembelajaran, menyampaikan pemahaman kepada anak, memberikan motivasi yang berkaitan dengan psikologis dan pedagogis. Artinya memudahkan dalam proses pembelajaran dan memudahkan dalam proses dalam proses memberikan motivasi kepada peserta didik, begitu maksudnya. Oleh karenanya penting sekali ini dipahami metode ini. Jadi bagaimana ini jadi aplikasi ya? Metode ini menjadi aplikasi untuk mempermudah guru dalam proses penyampaian dan pemberian motivasi kepada anak. Nah, selanjutnya teman-teman, bahwa prosedur pembuatan metode pendidikan Islam. Nah, diantaranya prosedur ini berkaitan dengan sesuatu langkah-langkah yang mesti kita gunakan atau kita lakukan untuk sampai pada pembuatan metode pendidikan Islam. Tetapi kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kaitan dengan pembuatan metode ini. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam. Nah, faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Begitu. Biasanya tujuan pendidikan ini mencakup 3 aspek ya, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, begitu. Jadi bagaimana tujuan pendidikan itu dilaksanakan? Apa tujuan pendidikan Islam itu? Nah, setelah kita tahu bahwa tujuan pendidikan Islamnya demikian, maka bisa menjadi acuan kita dalam membuat metode pendidikan Islam. Yang kedua, ini kaitan dengan peserta didik. Nah, faktor ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa dan bagaimana metode itu mampu mengembangkan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kematangan, kesanggupan, kemampuan yang dimilikinya. Artinya ini memperhatikan peserta didik. Jangan memberatkan peserta didik dengan pemilihan metode yang kita gunakan. Karena ya jelas kalau terlalu berat untuk anak tidak sanggup menerimanya, yang terjadi adalah kebosanan atau anak menjadi stres karena tidak sesuai dengan kematangan dan kesanggupan atau kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, kita juga dalam membuat prosedur metode pendidikan Islam harus memperhatikan situasi. Nah, kalau situasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Kalau lingkungannya di sekitaran sawah anaknya itu, atau lingkungan keluarganya mayoritas petani atau nelayan, nah kita dapat mengukur kira-kira metode apa yang pas digunakan untuk karakter seperti mereka gitu, lingkungan mereka. Nah, yang ketiga adalah fasilitas. Kalau fasilitas ini biasanya menjawab pertanyaan di mana dan bila mana. Bagaimana fasilitas dan kuantitasnya. Kalau fasilitasnya bagus, metode penyampaiannya pun akan lebih mudah. Mempelajari tentang praktek sholat mayit misalkan. Kalau fasilitasnya ada, laboratorium PAI misalkan, enak di sana.
anak akan lebih mudah kemudian praktek langsung. Tapi kalau fasilitasnya tidak memadai, maka sulit untuk kemudian memahamkan anak dengan efektif. Dan yang kelima itu kita juga harus memperhatikan pribadi pendidik begitu. Gimana kompetensi dan kemampuan profesional dari pendidik itu harus diperhatikan. Makanya sekolah-sekolah sekarang itu tidak atau jangan mudah menerima guru tanpa dilihat kompetensinya. Tidaknya seorang guru itu harus memenuhi 4 kompetensi kan. Kompetensi pedagogik, kemampuan mengajar, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. 4 kompetensi ini yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu hal-hal yang mesti diperhatikan kaitan dengan atau sebelum membuat prosedur metode pendidikan. Selanjutnya kita akan ulas kaitan dengan asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa metode pendidikan Islam itu harus mengandung asas motivasi, memberikan semangat kepada peserta didik, semangat menjadi seorang muslim, menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, begitu, semangat dalam belajar, semangat dalam mengarungi kehidupan. Nah, metode ini harus berasaskan ini. Yang kedua, metode pendidikan Islam itu harus mengacu kepada asas aktivitas. Nah, aktivitas di sini artinya harus menghidupkan aktivitas potensi psikomotor, jadi bukan hanya aspek rohani saja, aspek afeksi saja, tetapi aktivitas keseluruhan potensi kehidupan peserta didik dihidupkan begitu, yang berkaitan dengan aspek jasmani dan rohani, aspek psikomotor, dan seterusnya. Ini menghindari dari verbalistis yang hanya omong-omong saja, begitu. Tapi harus ada aktivitas. Kemudian asas yang ketiga adalah asas apersepsi. Artinya bagaimana teknik ini bisa menghubungkan antara pembelajaran yang sudah diterima oleh peserta didik dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Jangan sampai mengalami missing link atau mata rantai yang terputus, sehingga si anak didik ini lupa pelajaran yang lalu, begitu. Kemudian dicocoki dengan pelajaran sekarang, minggu depannya lupa pelajaran sekarang, begitu. Nah, itu sekedar contoh. Kemudian yang keempat adalah asas peragaan. Jadi artinya praktek lah gitu. Tata cara sholat ajarkan teori-teorinya, tetapi metode yang digunakan lebih kepada praktek. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu hadis Rasul. Misalkan, sholatlah seperti kamu melihat sholatku. Diajarkan dulu oleh guru tata cara sholat, kemudian diikuti oleh peserta didik masing-masing satu persatu, kemudian diuji apakah sholatnya benar atau tidak. Diperagakan, jangan hanya mengandalkan atau menghidupkan aspek kognisi saja, begitu. Nah, yang kelima ini asas ulangan. Artinya harus senantiasa terus diulang-ulang, begitu. Jangan hanya sekali. Ini ada kaitannya dengan asas yang selanjutnya, asas pembiasaan ya, begitu. Karena kalau hanya sekali, ingatan dari peserta didik pun terbatas. Jadi harus senantiasa diulang berkali-kali. Kemudian ada asas korelasi. Nah, asas ini bermakna
menghubungkan satu materi dengan materi lain yang relevan tentu saja. Kalau yang tidak relevan jangan dipaksakan. SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, kita korelasikan dengan fikih misalkan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana produk fikih dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah misalkan. Korelasi, tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang relevan, tidak mesti dipaksakan. Kemudian ada asas konsentrasi, artinya fokus pada satu masalah pokok, tidak melebar begitu. Kemudian asas individualisasi, artinya memperhatikan perbedaan karakter dari individu, tidak disamaratakan, karena satu orang, satu kepala, satu karakter, 1000 orang, 1000 kepala, 1000 karakter. Ini harus menjadi bahan perhatian untuk calon atau untuk seorang guru. Bagaimana teknik menyampaikan atau metode penyampaian kepada anak yang cenderung logis, yang kritis, critical thinking, dan bagaimana cara penyampaian bagi siswa yang lebih cenderung kinestetis, begitu, mekanis, dan ada yang melankolis. Nah, itu tentu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian asas sosialisasi, ini memperhatikan penciptaan suasana sosial. Anak bisa bekerja sama satu sama lain, menghidupkan sense sosialnya, begitu. Kemudian asas evaluasi, ini kaitan dengan hasil dari penilaian, harus berorientasi kepada hasil. Teknik yang digunakan itu harus berorientasi kepada hasil. Ketika hasilnya memuaskan, maka teknik itu bisa dikembangkan, dipertahankan dan dikembangkan. Selanjutnya, asas kebebasan, artinya memberikan keleluasaan bagi peserta didik. Sekarang ini kan orientasinya student center, murid jadi pusat perhatian. Guru ini sebagai fasilitator, apa yang kemudian dikehendaki oleh anak selama itu positif, selama itu tidak keluar dari koridor nilai tata krama dan sopan santun, maka diperbolehkan, silakan, asal anak nyaman begitu. Kemudian asas lingkungan, artinya harus berinteraksi dengan lingkungan begitu. Tidak diam di kelas saja, menjadi eksklusif begitu, harus inklusif, terbuka. Kemudian asas globalisasi, artinya peserta didik harus punya reaksi terhadap kondisi saat ini, kondisi kekinian, harus up to date. Kemudian asas pusat minat gitu, artinya berorientasi kepada minat anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Kemudian asas keteladanan, guru ini menjadi teladan sebetulnya buat anak, karena apapun yang dilakukan oleh guru, apapun yang dilakukan oleh pelaku pendidikan, ini dilihat dan seringkali menjadi contoh dan menjadi cerminan buat anak. Oh, gurunya demikian, gurunya kesiangan, misalkan, di anak punya alasan kuat untuk kesiangan, atau gurunya juga kesiangan misalkan. Keteladanan ini menjadi metode yang mesti senantiasa diterapkan dalam kehidupan persekolahan. Dan yang terakhir adalah asas pembiasaan. Pembiasaan ini penting, apalagi buat anak, karena pembiasaan besar dimulai dari pembiasaan kecil. Apabila anak sudah terbiasa melaksanakan sholat sunat misalkan, nanti setelah dewasa anak sudah terbiasa dan tidak berat lagi untuk melaksanakan sholat itu. Nah, teman-teman, itu saja barangkali, namun ada tugas ini, coba cari contoh-contoh metode dalam pendidikan Islam
silakan ditulis tangan aja, 1 lembar, tidak usah banyak-banyak. Ini menjadi tugasnya buat kalian. Seperti biasa nanti dikumpulkan di Google Drive yang disediakan. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga kalian bisa mencari referensi lebih banyak di referensi yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.